semuanya. Ketika membahas sebuah perusahaan telekomunikasi, kebanyakan orang hanya melihat hasil akhirnya. Misalnya jumlah pelanggan yang terus bertambah, jaringan yang semakin luas, atau pendapatan perusahaan yang terus meningkat. Namun, di balik semua pencapaian tersebut, terdapat banyak tim yang bekerja sama untuk memastikan seluruh layanan berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana cara perusahaan besar seperti XL Axiata memastikan setiap tim dapat bekerja secara efektif dan tetap selaras dengan tujuan perusahaan? Nah, pada video ini kita akan membahas perancangan dan implementasi sistem manajemen kinerja tim pada PT XL Axiata Tbk berdasarkan annual raport tahun 2024 yang kita lihat. Berdasarkan annual raport 2024, XL Axiata berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 34,4 triliun. Angka ini meningkat sekitar 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, laba bersih perusahaan mencapai 1,85 triliun atau meningkat sekitar 45% dibandingkan tahun 2023. Lalu jumlah pelanggan XL Axiata juga mencapai sekitar 58,8 juta pelanggan. Sementara itu, trafik data meningkat menjadi 10.547 petabytes dan perusahaan mengoperasikan sekitar 165.000 BTS untuk mendukung layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Data tersebut menunjukkan bahwa XL Axiata berhasil mempertahankan pertumbuhan bisnisnya di tengah persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Tentu saja pencapaian tersebut tidak terjadi secara otomatis. Di dalam perusahaan terdapat berbagai tim yang memiliki peran penting. Ada tim jaringan yang bertanggung jawab menjaga kualitas layanan, tim pemasaran yang berupaya menarik pelanggan baru, tim layanan pelanggan yang menangani kebutuhan pelanggan, serta tim digital yang mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi. Agar seluruh tim dapat bekerja secara optimal, diperlukan sistem manajemen kinerja yang terstruktur. Dalam video ini menggunakan pendekatan Aguinis dalam manajemen kinerja tim. Herman Aguinis mengembangkan kerangka manajemen kinerja berbasis 6 tahapan yang komprehensif dan terstruktur. Pendekatan ini dipilih untuk PT XL Axiata Tbk karena relevansinya dengan kebutuhan pengelolaan tim lintas fungsi di industri telekomunikasi yang dinamis dan kompetitif. 6 tahapan oleh Aguinis 2019 yaitu adalah 1. Prerequisites, yang kedua performance planning, yang ketiga performance execution, yang keempat performance assessment, yang kelima performance review, yang keenam performance renewal and reconstruction. Pendekatan ini memungkinkan XL Axiata mengukur kontribusi setiap tim secara objektif, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan memastikan seluruh tim bergerak selaras dengan visi perusahaan di tahun 2024. Langsung saja, yang tahap pertama yaitu prerequisites atau persiapan. Pada tahap ini, organisasi menetapkan arah dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya dapat berupa dengan peningkatan layanan digital, pertumbuhan pelanggan, serta penguatan kualitas jaringan. Dengan adanya tujuan yang jelas, setiap tim dapat memahami kontribusinya terhadap keberhasilan perusahaan. Memasuki tahap kedua yaitu performance planning atau perencanaan kinerja. Perusahaan perlu menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan setiap tim. Pada tahap ini diusulkan beberapa KPI yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan XL Axiata. KPI pertama adalah penyelesaian proyek tepat waktu dengan target minimal 95%. KPI ini penting karena XL Axiata secara terus-menerus melakukan pengembangan jaringan, layanan digital, dan berbagai proyek teknologi yang membutuhkan koordinasi antar tim. KPI yang kedua adalah tingkat kolaborasi antar tim dengan target minimal 90%. Dalam perusahaan telekomunikasi, keberhasilan suatu layanan tidak hanya bergantung pada satu divisi, tetapi melibatkan kerjasama antara tim jaringan, tim digital, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan. Selanjutnya, KPI yang ketiga adalah kepuasan pelanggan dengan target minimal 90%. KPI ini dipilih karena pelanggan merupakan aset utama perusahaan. Semakin tinggi tingkat kepuasan pelanggan, semakin besar peluang perusahaan untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka. KPI berikutnya adalah penyelesaian keluhan pelanggan dalam waktu maksimal 24 jam. Target ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang dialami pelanggan dapat ditangani secara efektif, cepat, sehingga
kualitas layanan tetap terjaga. Selain itu, diusulkan juga KPI berupa tingkat partisipasi pelatihan tim sebesar 100%. KPI ini penting karena industri telekomunikasi berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, setiap anggota tim perlu terus meningkatkan kompetensinya agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pelanggan. Dengan adanya KPI yang jelas dan terukur, perusahaan dapat memantau kinerja tim secara lebih objektif, sekaligus memastikan bahwa setiap tim bergerak menuju tujuan yang sama. Selanjutnya, tahap ketiga adalah pelaksanaan kinerja atau performance execution. Pada tahap ini, setiap tim menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai target yang telah ditetapkan. Misalnya, tim jaringan melakukan pemeliharaan infrastruktur, tim pemasaran menjalankan kampanye pemasaran, dan tim layanan pelanggan memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan baik. Seluruh aktivitas tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, pada tahap keempat adalah penilaian kinerja dan performance assessment. Pada tahap ini, perusahaan mengukur hasil yang telah dicapai berdasarkan KPI yang telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, melalui pertumbuhan jumlah pelanggan, peningkatan trafik data, kualitas layanan, maupun pencapaian target operasional lainnya. Hasil penilaian ini menjadi dasar untuk mengetahui apakah target telah tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Lalu, pada tahap kelima, ada evaluasi dan umpan balik atau performance review. Pada tahap ini, pimpinan memberikan masukan dan evaluasi kepada anggota tim mengenai hasil kerja yang telah dicapai. Tujuannya bukan hanya untuk menilai kinerja, tetapi juga membantu anggota tim berkembang dan meningkatkan kompetensinya. Nah, tahap terakhir adalah performance renewal and reconstruction, yaitu perbaikan berkelanjutan. Setelah evaluasi dilakukan, perusahaan dapat menetapkan target baru, memperbaiki strategi yang kurang efektif, dan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Dalam industri telekomunikasi yang terus berkembang, proses perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting agar perusahaan tetap kompetitif. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan XL Axiata tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau besarnya investasi yang dimiliki perusahaan. Keberhasilan tersebut juga didukung oleh pengelolaan kinerja tim yang baik melalui tujuan yang jelas, KPI yang terukur, pelaksanaan kinerja yang efektif, evaluasi yang berkelanjutan, serta komitmen untuk terus melakukan perbaikan. Dengan sistem manajemen kinerja tim yang terstruktur, perusahaan dapat mempertahankan pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.